Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para ikhwah dan juga para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah SWT mempertemukan kita di sore hari yang berbahagia ini di Masjid Al-Jihad Cikarang Baru ini, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita bermanfaat, baik bagi yang berbicara maupun bagi yang mendengarkan. Tidak lupa mengamalkan sabda Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ucapkan syukran dan jazahumullahu khairan kepada panitia keseluruhannya dan terkhusus DKM Masjid Al-Jihad ini beserta jajarannya. Semoga Allah SWT membalas apa yang telah mereka lakukan, mengkhidmah, menservis kita semuanya. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, amalan dan juga usia mereka. Dan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwah sekalian, sebagaimana yang sudah disebar, yaitu tentang bijak di dalam memilih guru. Ya. Yaitu tentang bijak di dalam memilih guru. Inilah tema yang insya Allah akan kita lalui bersama pada sore hari ini. Ikhwah sekalian, di antara perkara yang membahagiakan hati seorang muslim adalah mulai tersebarnya ilmu di negara kita, yaitu negara Indonesia secara khusus, dan di dunia secara umum. Kita lihat bagaimana semaraknya majelis-majelis ilmu. Banyak di sana pesantren-pesantren yang bermunculan, sekolah-sekolah tahfidz, rumah-rumah Al-Quran sudah tidak terhitung. Dan kita melihat bagaimana pemuda dan juga para pemudi dan masyarakat secara umum, semuanya mereka atau banyak di antara mereka yang tergerak hatinya semangat untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan mulai dari anak-anak kecil, yang pemandangan ini tidak kita lihat di zaman dahulu.
Dan tentunya ini adalah pemandangan yang menggembirakan dan suasana yang menjadikan sejuk mata orang yang memandangi. Dan tentunya ini semua adalah karunia dari Allah. Dialah yang memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada manusia. Kemudian tentunya dengan kesungguhan para da'i, para duat yang mereka berdakwah siang dan malam, mengingatkan manusia dari kelalaian mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agama ini. Maka semoga Allah SWT membalas mereka dan menjadikan amalan ini menjadi pemberat timbangan amal mereka di hari kiamat. Bersamaan dengan itu, bermunculan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, dan dia mengaku menjadi seorang ulama atau memiliki ilmu dan menawarkan ilmu kepada masyarakat. Kemudian terjadilah kesamaran di antara saudara-saudara kita, karena secara zahir apa yang dia sampaikan sepertinya sama dengan yang disampaikan oleh da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah dengan titel yang dimiliki, ditambah dengan kepandaian di dalam berbicara, ditambah dengan dukungan media. Maka tidak heran apabila sebagian tidak bisa membedakan antara da'i yang diambil darinya ilmu dan siapa da'i yang tidak diambil darinya ilmu. Oleh karena itu di sini, dengan semangat yang kita miliki untuk belajar, maka seorang penuntut ilmu dan juga seorang pelajar hendaklah dia mengetahui, hendaklah dia memahami, dan hendaklah dia bijak di dalam memilih seorang guru. Karena diakui atau tidak, yang dinamakan dengan guru memiliki pengaruh yang besar terhadap muridnya, baik di dalam masalah akidahnya, ibadahnya, demikian pula akhlaknya. Oleh karena itu, maka panitia pada sore hari ini waffaqahumullah memilih judul ini dengan harapan kita keluar dari majelis ilmu di atas bayyinah, di atas sesuatu yang jelas. Bagaimana seseorang bisa bijak di dalam memilih seorang guru. Dan insya Allah ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan, dan semoga dengan poin-poin ini kita bisa melaksanakan amanat sesuai dengan yang diminta dari kami. Ya, tema yang berkaitan dengan bijak di dalam memilih guru. Poin-poin tersebut diantaranya, dan mungkin ditambah atau dikurangi nanti sesuai dengan waktu. Yang pertama adalah keharusan memiliki guru di dalam belajar. Kemudian yang kedua, pentingnya memilih guru. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat guru tempat kita belajar. Kemudian yang keempat, bahwa tidak ada guru yang terlepas dari kesalahan.
Ini adalah poin yang penting insyaallah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mungkin ada yang ditambah atau dikurangi nanti sesuai dengan waktu. Poin yang pertama adalah tentang keharusan memiliki guru di dalam belajar ilmu. Disebutkan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian mendengar, itu kalian mendengar dari guru kalian, wa yusma'u minkum, dan didengarkan dari kalian. Artinya orang setelah kalian belajar dari kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan orang yang setelahnya belajar dari orang yang belajar dari kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu didapatkan dengan talaqi. Itu seseorang belajar dari seorang guru. Demikian pula di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang udul, yaitu orang-orang yang adil, yang dikenal amanahnya, dikenal kekuatannya di dalam masalah ilmu. Jadi setiap generasi pasti di sana ada orang-orang yang menyampaikan ilmu, dan menunjukkan bahwasanya mereka belajar dari generasi sebelumnya, dan generasi setelahnya belajar dari mereka. Dan kalau kita melihat biografi para ulama, para a'immah, maka kita akan mendapatkan bahwasanya mereka masing-masing dari mereka memiliki guru. Silakan antum membaca biografi imam mana saja, akan disebutkan namanya, nasabnya, kemudian disebutkan rawa an fulan, beliau meriwayatkan dari fulan dan fulan dan fulan. Tidak ada di antara ulama kecuali dia memiliki seorang guru di dalam belajar. Mereka tidak belajar secara otodidak, tapi masing-masing dari mereka mencari guru di dalam belajar agama ini. Bahkan ada di antara mereka yang memperbanyak guru, sehingga disebutkan bahwasanya mereka memiliki lebih dari 1000 guru. Seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau termasuk muhaddits yang banyak gurunya. Lebih dari 1000 guru, 1000 syekh. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak memiliki lebih dari 1000 guru. At-Tabrani rahimahullah juga memiliki lebih dari 1000 guru. Ya'qub Al-Fasawi juga demikian. Menunjukkan bahwasanya para ulama kita, para pendahulu kita, di dalam mereka mendalami ilmu agama, mereka memiliki guru. Ya, semakin banyak guru, tentunya ini semakin baik bagi seseorang. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, dan menjadikan kita tidak ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Bandingkan antara keadaan kita dengan para imam tersebut. Kita hanya memiliki 1, 2, 3, 10. Tetapi mereka, para imam,
mereka memiliki banyak guru, melakukan safar dan bepergian di dalam rangka mencari ilmu agama. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak cukup seseorang di dalam mempelajari ilmu agama ini hanya mempelajari dari buku, membaca kitab sendiri. Disebutkan di dalam sebuah athar, dan ini bukan hadis, ada yang mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu ghalaba khata'uhu shawabahu. Barang siapa yang kitabnya adalah syekh dia, barang siapa yang kitab adalah gurunya, artinya dia hanya mencukupkan diri dengan kitab, bisa membeli buku di toko buku atau membaca di perpustakaan, tapi dia tidak menghadiri majelis ilmu, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya, dan ini menunjukkan tentang bahayanya seseorang belajar secara otodidak dan merasa mampu untuk memahami ilmu tanpa adanya guru. Dan ini bukan cara para ulama di dalam menuntut ilmu. Di samping itu, di sana ada faedah dengan seseorang menghadiri majelis ilmu, dengan seseorang menghadiri majelis ilmu yang dilakukan oleh para ulama, yang tidak didapatkan apabila seseorang hanya mencukupkan diri dengan kitab, membaca sendiri. Di antara faedahnya yang pertama, faedah yang pertama adalah meringkas jalan. Meringkas jalan. Kenapa demikian? Apabila kita belajar dari seorang ustadz, seorang guru yang tentunya beliau sudah mendahului kita membaca kitab, sudah mendahului kita di dalam belajar, maka dengan pengalaman yang beliau miliki, beliau akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara yang singkat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita akan diberikan bimbingan. Engkau di awal membaca kitab ini, dan lebih bermanfaat apabila setelah ini engkau membaca kitab ini. Hati-hati, di dalam kitab ini ada sesuatu yang harus kita waspadai. Atau mengatakan antum harus menghafal yang ini karena nanti penting ketika antum membahas tentang masalah ini. Ya, ini namanya meringkas jalan. Daripada seseorang dari awal dia belajar tanpa guru, maka faedah-faedah yang seperti ini tidak dia dapatkan. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya adalah cepat di dalam memahami. Cepat di dalam memahami permasalahan. Berbeda dengan orang yang belajar sendiri, banyak gangguannya, dan terkadang tidak sungguh-sungguh di dalam memahami, sehingga harus membutuhkan 2 kali, 3 kali dan seterusnya untuk mengulang-ulang sebuah permasalahan. Berbeda dengan apabila seseorang duduk bersama ustadz, maka dia berusaha untuk benar-benar memahami, matanya memandang, telinganya mendengar, dan dia menulis. Di samping itu, di sana ada faedah yang lain. Selain kita juga melatih diri kita untuk tawadhu', yaitu merendahkan hati kita di hadapan orang lain, khususnya kepada guru kita. Ya, karena seorang yang belajar dari seorang guru, biasanya mereka duduk lebih rendah daripada gurunya, meskipun dia adalah seorang direktur, meskipun dia adalah seorang pemimpin di perusahaannya atau di lembaganya. Melatih dia untuk tawadhu. Dan orang yang tawadhu
maka mereka lah yang akan didatangi oleh ilmu. Orang yang tawadhu, maka dialah yang akan mendapatkan ilmu. Adapun orang yang sombong, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Diumpamakan oleh sebagian, ini seperti air. Yang namanya air akan mendatangi tempat-tempat yang rendah. Maka ilmu juga demikian. Akan mendatangi orang-orang yang tawadhu, merendahkan hatinya kepada orang lain. Adapun orang-orang yang sombong, maka mereka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Demikian pula di antara faedahnya adalah bertemu dengan saudara dan saling mengetahui keadaan satu dengan yang lain. Mengetahui siapa yang sakit, siapa yang belum paham, siapa yang membutuhkan bantuan dan seterusnya. Dan tentunya ini tidak didapatkan apabila masing-masing dari mereka mencukupkan dirinya belajar di rumah, membaca kitab sendiri dan seterusnya. Kemudian di sana ada sebuah athar yang tidak sahih. Ada yang mengatakan bahwasanya man kana syaikhuhu kitabahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang syekhnya adalah kitab, maka syekhnya adalah syaitan. Maka ini tidak benar yang demikian. Sebagian mengatakan bahwasanya ucapan tadi ya termasuk yang pertama, barang siapa yang syekhnya adalah kitab, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini apabila dia hanya mencukupkan diri dengan apa? Dengan kitab. Tapi apabila seseorang menggabung majelis ilmu, dia juga menghadiri, dan membaca kitab dia juga lakukan sendiri, dan dia memilih kitab-kitab yang sudah dinasihatkan oleh gurunya. Kitab ini bagus, kitab ini ya bisa dipertanggungjawabkan. Maka tentunya orang yang demikian banyak faedahnya. Dan seandainya yang dibaca adalah kitab yang benar, kitab yang sahih, maka tentunya kebenaran yang didapatkan lebih banyak daripada kesalahannya. Di sana ada beberapa contoh ya di antara akibat seseorang belajar sendiri. Disebutkan oleh sebagian ulama, di antara yang menunjukkan tentang jeleknya belajar tanpa guru adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah diketahui bahwasanya beliau di antara orang yang sedikit sekali gurunya, dan beliau lebih banyak membaca. Dan tentunya ini perkara yang jarang, dan beliau adalah termasuk imam dan dikenal dengan kecerdasannya dan kemampuannya di dalam ilmu agama. Cuma karena beliau lebih banyak belajar sendiri daripada belajar dari syekh, maka di sana ada beberapa pendapat beliau yang tidak dimiliki oleh para ulama yang lain atau keumuman para ulama yang lain. Seperti di antaranya misalnya beliau tidak menganggap kias sebagai dalil. Demikian pula terlihat pengaruhnya di dalam ucapan-ucapan beliau. Karena di sana banyak ungkapan-ungkapan beliau yang kasar, menyikapi perselisihan dengan para ulama yang lain. Meskipun beliau tidak dianggap sebagai seorang imam dalam kesesatan, namun demikian menjadi pelajaran yang lain bahwasanya orang yang belajar sendiri dan tidak berguru dari seorang guru, maka tentunya ini akan berpengaruh besar kepada sikap seseorang menyikapi perselisihan. Demikian pula di dalam pendapat-pendapatnya. Dan diceritakan oleh guru kami yang mulia, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin
hafizahullah taala, di dalam sebagian syarah beliau bahwasanya diketahui di sana ada seorang pemuda yang dikenal dengan kecerdasannya, dan setiap hari dia habiskan berjam-jam untuk membaca buku di rumahnya. Dan di samping rumahnya ada sebuah masjid yang di situ datang syekh kabir yang mengajarkan kepada ilmu, namun pemuda ini enggan untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Merasa dirinya cukup belajar sendiri tanpa bersimpuh di hadapan seorang guru. Beliau menceritakan bahwasanya tidak berlalu beberapa tahun kecuali dia menulis di dalam sebuah majalah atau sebuah koran sebuah tulisan yang di situ memiliki banyak penyimpangan. Tulisan yang di situ banyak penyimpangan, dan ini tentunya adalah akibat seseorang ya belajar secara otodidak dan dia tidak belajar dari para gurunya. Dan seandainya belajar dengan kitab ini cukup seseorang sehingga dia bisa menjadi ulama, tentunya para ulama zaman dahulu tidak melakukan safar, tidak melakukan rihlah, tidak melakukan bepergian di tempat-tempat yang jauh. Seandainya kitab sudah cukup, ya tentunya mereka tidak akan melakukan itu semua. Dan Allah SWT mengatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah orang-orang yang beriman semuanya berperang seandainya pergi dari setiap kelompok di antara mereka ta'ifatun, beberapa orang yang mereka yatafaqahu fid din, yang mereka mempelajari agama ini, kemudian mereka kembali kepada kaumnya ya, dan memberikan peringatan kepada mereka apabila kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, semoga mereka ya ingat dan waspada. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sebagian kaum muslimin harus nafaru, mereka harus pergi ya untuk tafaqquh di dalam agama, itu mempelajari agama ini dari guru. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pentingnya guru di dalam belajar, maka poin yang kedua adalah tentang pentingnya memilih guru. Memilih guru, ikhwah sekalian, ini adalah perkara yang sangat penting di dalam belajar. Kenapa demikian? Karena apa yang akan kita dapatkan, yang akan kita serap, yang akan kita pahami, pada hakikatnya itu adalah ilmu agama. Ini adalah agama kita. Dan agama adalah keselamatan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Apabila agama yang dimiliki oleh seseorang sahih, benar, dengan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, agama yang murni sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, maka inilah keselamatan bagi diri seseorang. Tapi sebaliknya, apabila yang dia dapatkan sesuatu yang tidak murni, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, mungkin disebutkan Al-Quran dan juga hadis, tetapi dipahami bukan dengan pemahaman yang benar, sehingga dia menyimpang di dalam akidahnya, menyimpang di dalam pemahamannya, maka tentunya ini adalah kebinasaan bagi seseorang. Oleh karena itu datang dari Muhammad ibn Sirin
dan beliau adalah seorang salaf. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, kata beliau. Ilmu yang kalian pelajari, yang berusaha kalian tuntut ini adalah agama. Agama kalian yang dengannya kalian selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, fanzuru, hendaklah kalian melihat, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian melihat, dari mana kalian mengambil agama kalian. Lihatlah siapa atau dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Yaitu lihatlah guru kalian. Lihatlah dia bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya. Dan ini adalah petunjuk dari Muhammad bin Sirin. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanadnya dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwasanya beliau mengatakan, kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi thumma ya'khudhuna anhu. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau menceritakan dahulu mereka, yaitu para imam, para penuntut ilmu, apabila mereka mendatangi seseorang, yaitu seorang guru, untuk mengambil ilmu darinya, maka mereka nadharu ila samtihi, mereka melihat kepada gerak-gerik guru tersebut, wa ila salatihi, dan melihat kepada salatnya, bagaimana dia menjaga salatnya, salat berjamaahnya, bagaimana tata cara dia salat sesuai dengan sunnah atau tidak. Kenapa mereka melihat pada salatnya? Karena salat ini adalah mi'yar, cermin bagi amalan-amalan yang lain. Apabila seseorang menjaga salatnya dengan baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lain adalah baik. Tapi kalau dilihat salatnya tidak baik, maka ini bisa kelihatan ya amalan-amalan yang dia lakukan selain salat ini. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min a'malihi as-shalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di antara amalan-amalannya adalah as-shalah. Ya, kalau salatnya baik, maka yang lain akan baik. Dan kalau salatnya tidak baik, maka yang lainnya lebih tidak baik. Oleh karena itu para thulabul ilm dahulu mereka melihat yang gurunya sebelum dia mempelajari ilmu darinya, dilihat bagaimana dia menjaga salat. Wa ila halihi, kemudian juga melihat keadaan beliau, ya akhlak beliau dan seterusnya. Tsumma ya'khuduna anhu, kemudian setelah itu baru mereka belajar dari guru tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana para penuntut ilmu zaman dahulu, karena mereka mengetahui ini adalah ilmu agama yang dengannya dia selamat di dunia dan akhirat, mereka berhati-hati di dalam mencari ilmu. Disebutkan dari Anas bin Sirin, dan ini adalah saudara dari Muhammad bin Sirin. Dua-duanya adalah imam, dua bersaudara yang merupakan ulama. Dakhalna ala Anas bin Sirin fi maradi. Sebagian murid dari Anas bin Sirin mengatakan, kami masuk menjenguk Anas bin Sirin ketika dia dalam keadaan sakit. Faqala, maka Anas bin Sirin dalam keadaan dia sakit dan dijenguk oleh seorang penuntut ilmu di antara murid-muridnya. Dan saat itu dia adalah seorang syabab, ya seorang pemuda yang masih semangat dia untuk menuntut ilmu agama. Berkata Anas bin Sirin, dan beliau dalam keadaan sakit tersebut, ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai para pemuda.
unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha min dinikum. Hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Pilihlah, bijaklah di dalam memilih. Tidak semua orang yang mengaku dia punya hadis kemudian diambil darinya hadis. Tidak semua orang yang memiliki kepandaian di dalam berbicara kemudian diambil darinya hadis. Undur, hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Jadi jangan sampai mengambil dari orang yang kadzab misalnya, orang yang pendusta, atau mengambil dari orang yang menyimpang dari Khawarij, dari Mu'tazilah, atau mengambil dari Rafidhah, ya, atau dari firqah-firqah yang lain yang dikhawatirkan mereka akan merubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan kepada kita pemahaman yang tidak benar terhadap ayat dan juga hadis. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ini adalah termasuk agama kalian. Berkata Sa'ad bin Ibrahim, kana yuqal khudhul haditha min ats-thiqat. Berkata Sa'ad bin Ibrahim, dahulu dikatakan hendaklah engkau mengambil hadis dari orang-orang yang thiqah. Mengambil hadis dari orang-orang yang thiqah, yaitu orang-orang yang terpercaya baik ilmunya maupun amanahnya. Kita sebutkan di sini bagaimana pengaruh guru terhadap murid. Dari Amr bin Qais al-Mula'i, beliau mengatakan, "Idza ra'aita asy-syabba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh." Amr bin Qais al-Mula'i beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang pemuda di awal dia belajar bersama ahlu sunnah wal jamaah farjuh, maka berharaplah. Kalau dari semenjak dia pemuda sudah terbiasa menimba ilmu dari seorang guru yang ahlu sunnah, maka farjuh, maka berilah dia harapan. Insya Allah dia akan menjadi seorang yang berilmu dan dia di atas akidah yang benar. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah fa'ayas minhu fa inna asy-syabba ala awwali nushu'ihi. Dan apabila engkau melihat dia bersama ahli bid'ah, ya senang mendatangi ahli bid'ah, maka fa'ayas minhu, maka berputus asalah dari pemuda tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang pemuda, kata beliau, ini sesuai dengan awal dia belajar. Dan ini maksud beliau adalah kebanyakannya. Artinya biasanya kalau dari awal dia belajar dari ahlul bid'ah dan senang dengan kebid'ahan mereka, maka biasanya dia akan menjadi orang yang semisal dengan gurunya. Ya, tapi ini adalah keumuman. Tidak menutup kemungkinan di sana hidayah. Dan berapa banyak kita lihat pemuda yang dahulunya, ya, dia bersama orang-orang yang menyimpang, kemudian Allah SWT membuka hatinya dan memberikan dia hidayah, sehingga sebelumnya dia termasuk orang yang dikemukakan di antara ahlul bid'ah, akhirnya dia mendapatkan hidayah dan menjadi orang yang terkemuka di barisan ahlus sunnah wal jamaah. Berkata Amr bin Qais di dalam ucapan yang lain, inna syabba la yansha'u fa in athara ay yujalisa ahlal ilmi kada ay yaslam wa in mala ila ghairihim kada ya'tab. Seorang pemuda maka dia akan berkembang apabila dia mendahulukan untuk bermujalasah, duduk bersama ahlu sunnah, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia condong menyimpang dan lebih memilih duduk bersama ahlul bidah,
maka dia akan sakit, maksudnya adalah akan menyimpang. Poin yang selanjutnya adalah tentang sifat-sifat guru yang diambil darinya ilmu agama. Poin yang keberapa ini? Yang ketiga. Di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama, bahwasanya guru tersebut adalah termasuk muwahhid, yaitu orang yang mengisahkan Allah di dalam beribadah. Dia adalah seorang muwahhid, mengagungkan tauhid, memprioritaskan dakwahnya di dalam masalah tauhid, dan getol di dalam memberantas kesyirikan. Maka ini adalah sifat yang utama di antara sifat-sifat seorang guru yang kita ambil darinya ilmu. Adapun orang yang meremehkan tentang masalah tauhid dan diketahui di dalam dakwahnya dia menjauhi membahas tentang masalah tauhid atau enggan berbicara tentang masalah kesyirikan dan mengatakan bahwasanya ini adalah memecah belah umat, atau mengatakan bahwasanya politik lebih penting, fadailul a'mal lebih penting, masalah imamah dan baiat lebih penting, maka ini meremehkan tentang masalah tauhid. Tidak ada yang lebih penting di dalam agama ini daripada tauhid, pondasi agama Islam, dan dia adalah makna dari syahadat la ilaha illallah, dan ini adalah bagian yang terpenting di dalam iman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Dengan inilah kita diciptakan, dan dengan tujuan ini para rasul diutus, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia dari Allah Azza wa Jalla intinya adalah tentang tauhid. Maka bagaimana seorang dai bisa mendahulukan perkara-perkara yang lain di atas tauhid, menunjukkan tentang ketidaktahuan dia tentang keutamaan tauhid. Kalau tauhid yang merupakan pondasi agama saja dia tidak mengetahuinya, atau dia menganggap remeh, lalu bagaimana dengan perkara yang lain? Maka bagaimana diambil ilmu dari orang tersebut? Apabila dia meremehkan masalah tauhid dan berpaling dari mengajarkan tauhid, maka berarti dia tidak mengetahui tentang perkara yang paling penting di dalam agama dan tidak mengetahui tentang keutamaan tauhid yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, di antara sifat guru tersebut, dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah dengan makna yang sebenarnya. Dan makna yang sebenarnya dari ahlu sunnah wal jamaah adalah yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ketika beliau SAW mengabarkan tentang perpecahan umat, dan bahwasanya umat akan berpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabihi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah, yaitu mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan mereka memiliki perhatian yang besar terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempelajarinya siang dan malam ketika manusia enggan untuk kembali kepada sunnah, dan mereka berusaha untuk mengamalkan dan menghidupkan ketika manusia mematikan sunnah tersebut, dan mereka mendakwahkan sunnah meskipun mereka harus dicela, mereka harus digunjingkan, mereka harus dikecilkan, bahkan ada di antara mereka yang
diusir. Tapi mereka bersabar lillahi ta'ala, karena Allah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena berarti mereka menghidupkan agama. Maka orang yang demikian pantas dinamakan dengan ahlu sunnah, karena memang dia ahlinya. Mereka mengilmui dan mengamalkan sunnah tersebut. Dan mereka dinamakan dengan al-jamaah karena mereka berpegang dengan jamaahnya para sahabat, yang tentunya yang memimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Jalan yang mereka tempuh, maka mereka menempuh di belakang. Kalau mereka berjalan, mereka berjalan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti, maka mereka ikut berhenti. Tidak mau sedikit pun mereka menyimpang, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jejak beliau. Tapi yang mereka lakukan adalah berjalan di belakang mereka. Mereka lah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dan doa kita setiap hari adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat amalan. Dan mereka adalah para nabi dan juga para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Dan di antara mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang merupakan orang-orang yang saleh, apalagi syuhada. Dan di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah ahlul jamaah karena mereka tidak mau berpisah dengan jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Meskipun mereka harus bersabar, meskipun mereka harus diganggu, tapi sejengkal pun tidak mau mereka berpisah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin di dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Mereka dahulu tidak bertanya tentang isnad. Itu ketika manusia, ya, para sahabat masih banyak, tidak ada di antara mereka dusta. Belum dikenal dusta di dalam hadis Nabi SAW. Apabila ada orang mengatakan saya mendengar, berarti itu adalah benar. Sebelumnya mereka tidak bertanya, ya, kamu mendengar dari siapa? Kalau sudah ada dikatakan ini adalah hadis, maka langsung dibenarkan. Kapan mulai bertanya? Falamma waqa'atil fitnah. Ketika terjadi fitnah di antara manusia, mulai ada di antara mereka yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, berkurang ketakwaan, berkurang rasa takut kepada Allah, berkurang muraqabah kepada Allah. Qalu sammu lana rijalakum, maka mereka mulai bertanya, sebutkan kepada kami rijal kalian. Sebutkan kepada kami dari siapa engkau mengambil hadis ini. Ya, apakah mengambil dari ahlu sunnah atau tidak? Fayu'khadhu hadithuhum fayundaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat, kalau dia mengambilnya dari ahli sunnah, diambil hadisnya, diterima. Karena biasanya kalau dari ahli sunnah, dia memiliki ketakwaan, ya, sehingga tidak berani dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wa yundaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan dilihat apabila dia adalah termasuk ahlul bid'ah, mengambil hadis tersebut dari seorang ahli bid'ah yang mereka
menyimpang dari agama, dan terkadang ada di antara mereka membuat hadis dengan tujuan untuk menguatkan bid'ahnya. Memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tidak benar, tapi dilencengkan sehingga sesuai dengan pemahamannya. Fala yu'khadhu hadithuhum, maka orang yang demikian tidak diambil hadisnya. Ini adalah ucapan Muhammad bin Sirin, menunjukkan bahwasanya asalnya adalah seseorang mengambil ilmu dari ahlus sunnah, bukan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Berkata Imam Malik, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 179 Hijriah. La yu'khadul ilmu an arba'ah. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Ini nasihat Imam Malik. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Yang pertama, safihun mu'linus safah. Yang pertama adalah orang yang pandir atau orang yang tolol, yang dia menunjukkan ketololannya, menunjukkan tentang kepandirannya, menunjukkan tentang kebodohannya. Maka tidak diambil ilmu dari orang yang demikian. Yang kedua, wa sahibu hawan yad'u ilaih. Tidak diambil ilmu dari seorang pemilik hawa nafsu. Maksud pemilik hawa nafsu di sini adalah ahlul bid'ah, yang mereka mendakwai atau menyeru kepada bid'ahnya, mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya. Orang Mu'tazilah mengajak kepada i'tizalnya, orang Jahmiyah mengajak kepada ajaran Jahmiyahnya. Maka orang yang demikian tidak diambil ilmunya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ma'rufun bil kadhibi fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah seseorang yang dikenal dia suka berdusta ketika berbicara pembicaraan biasa di antara manusia. Berdusta ketika dia bercanda, ya, atau dia berdusta dalam keadaan serius, maka ini lebih parah lagi. Dan dia ma'ruf, dikenal suka berdusta. Maka orang yang demikian tidak diambil ilmunya. Kenapa? Wa in kana la yakdzibu 'ala Rasul, meskipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang demikian tidak diambil ilmunya, meskipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia biasa berdusta di hadapan manusia, ya, beberapa kali dikenal bahwasanya dia suka bohong, maka dikhawatirkan suatu saat dia akan berdusta atas nama Allah dan juga Rasulnya. Yang keempat, rajulun lahu fadlun wa salah la yu'rafu aw la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Yang keempat adalah seseorang yang dia memiliki kesolehan, memiliki keutamaan, dikenal dia adalah orang yang soleh, taat, rajin beribadah, tetapi la ya'rifu ma yuhadditsu bihi, tetapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maksudnya lemah di dalam hafalan. Secara kesalehan tidak diingkari, dia adalah orang yang rajin beribadah, ya, banyak berzikir kepada Allah, tapi sayang di dalam menyampaikan ilmu banyak salah. Ya, hafalannya kurang baik. Maka orang yang demikian tidak diambil ilmunya. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap seorang ulama seperti Imam Malik dan bagaimana beliau, ya, menasihati kita supaya berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Tidak semua orang yang terkenal, tidak semua orang yang pandai berbicara, tidak semua orang yang bertitel kemudian bisa diambil ilmunya. Kemudian yang ketiga, di antara sifat-sifat orang yang diambil ilmunya adalah orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Dia memang ahli di dalam bidangnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa la yuta'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu."
wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Tidak dipelajari ilmu kecuali dari orang yang sudah sempurna keahliannya, itu dalam bidangnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dan kelihatan tentang agamanya, kesolehannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan sudah terwujud ma'rifahnya, pengetahuannya. Washtaharat siyanatuhu, dan sudah dikenal bagaimana dia menjaga agamanya. Ini diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan bahwasanya di antara sifat orang yang diambil ilmunya adalah orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Berkata Abu Zinad dari bapaknya, bahwasanya bapaknya berkata, adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadhu anhumul hadith qala laysa min ahlihi. Bapak dari Abu Zinad mengatakan, aku bertemu di Madinah dengan 100 orang. Aku bertemu di Madinah dengan 100 orang. Kulluhum, semuanya 100 orang tersebut adalah ma'mun, orang yang aman agamanya, maksudnya adalah orang-orang yang saleh. Ya, tidak diingkari tentang kesolehan mereka, ibadahnya. Tapi beliau mengatakan ma yu'khadhu anhumul hadis, tetapi tidak diambil dari mereka hadis. Padahal mereka adalah orang-orang yang saleh, tapi tidak diambil dari mereka ilmu. Kenapa? Qal laisa min ahlihi, beliau mengatakan karena mereka bukan ahlinya. Ya, jadi tidak semua orang yang saleh kemudian bisa diambil darinya apa? Ilmu. Ya, ucapan ya bapaknya Abu Zinad ini menunjukkan bahwasanya ya ada di antara manusia yang tidak kita ingkari bahwasanya dia adalah seorang yang saleh, dikenal dengan ketaatannya, tetapi tidak diambil darinya ilmu karena memang dia bukan ahlinya. Dan ini bukan berarti kita mencela beliau, bukan berarti kita merendahkan beliau, tapi dalam ilmu maka tidak bisa kita hanya melihat dari kesolehan saja. Makanya syarat-syarat ya seorang ahli hadis yang thiqah, di antara sifatnya adalah dia ya dhabit, dia adalah orang yang kuat hafalannya. Kemudian yang kedua, dia memiliki sifat adalah, yaitu dari segi ya ketaatannya kepada Allah dikenal, ya taatnya kepada Allah, ibadahnya, bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan, bagaimana dia menjalankan perintah Allah. Maka disyaratkan ya dia harus memiliki ilmu yang kuat, dhabt, dan mereka adalah orang-orang yang baik ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya seseorang yang bukan ahlinya berbicara di dalam masalah ilmu agama, maka seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib. Apabila seseorang berbicara bukan di dalam keahliannya, maka dia akan mendatangkan berbagai keajaiban. Apabila seseorang berbicara bukan di dalam bidangnya, maka akan mendatangkan banyak keanehan di dalam apa yang dia sampaikan. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya seseorang adalah ahli di dalam ilmu dan dia pantas untuk diambil darinya ilmu? Di antara caranya terkadang melalui pengakuan guru-gurunya, pengakuan dari guru-gurunya, rekomendasi dari guru-gurunya yang mempercayakan kepada dirinya untuk menyampaikan ilmu ini. Maka ini diantara cara seseorang diketahui bahwasanya dia ahli dalam apa yang dia sampaikan. Atau terkadang dari karangan-karangan dan pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan diketahui bahwasanya dia memang ahli. Dan terkadang diketahui dari mana dia, dari guru-gurunya, dari mana sekolahnya dan seterusnya. Tapi ini semua adalah hanya sekedar qara'in, ya tanda bahwasanya dia memang orang yang berhak untuk diambil ilmunya dan memang dia adalah orang yang ahli
yang di dalam ilmu yang disampaikan. Berkata As-Suyuti rahimahullah, sifatu man yu'khadhu anhu al-ilm faqala man ishtaharat adalatuhu baina ahli al-ilmi wa sya'a ats-tsana'u alaih. Beliau mengatakan sifat orang yang diambil darinya ilmu adalah orang yang dikenal tentang keadilannya, kesalehannya di antara para ulama dan tersebar pujian para ulama terhadap orang tersebut. Adapun hanya memiliki kedudukan atau memiliki jabatan, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya dia memiliki ilmu. Mungkin dia menjabat sebagai ketua lembaga tertentu atau ketua yayasan tertentu, tapi ini tidak menunjukkan apa? Bahwasanya dia memiliki ilmu. Ya, kita lihat siapa Imam Ahmad bin Hanbal, dan siapa Imam Syafi'i, dan siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka bukan orang yang memiliki jabatan, bukan orang yang memiliki kedudukan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang ulama sekaligus dia adalah seorang yang memiliki jabatan di dalam sebuah daerah, atau dia dipercaya oleh negara. Kemudian yang keempat, di antara sifat-sifat seorang guru yang diambil darinya ilmu adalah orang yang bisa diambil dan dicontoh gerak-geriknya. Orang yang bisa diambil dan dicontoh gerak-geriknya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, di sana ada beberapa alamat, beberapa ciri orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Di sana ada alamah, ada ciri orang yang bisa diambil darinya ilmu, karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Di antara sifatnya, kata beliau rahimahullah, bahwasanya mereka la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka adalah orang-orang yang tidak melihat bahwasanya dirinya memiliki nilai. Ulama-ulama tersebut, di antara ciri-ciri bahwasanya dia memiliki ilmu yang nafi', yang bermanfaat, bahwasanya dia memandang dirinya tidak memiliki nilai. Dan mereka membenci dengan hati mereka at-tazkiyah, pujian dari manusia. Dan mereka tidak menyombongkan di hadapan orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, semakin dia mendapatkan ilmu, semakin dia tawadhu' di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan semakin dia takut kepada Allah, dan semakin pecah hatinya di hadapan Allah, dan semakin dia merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara ciri bahwasanya dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Membenci pujian manusia di dalam hatinya, dan merasa bahwasanya dia tidak memiliki nilai apapun. Kemudian di antara sifatnya orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, bahwasanya mereka lari dari dunia. Mereka lari dari dunia. Dan di antara dunia adalah jabatan dan juga kedudukan. Dan mereka lari dari syuhrah, popularitas. Dan mereka lari dari pujian manusia. Maka ahlul ilm yang mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, mereka berusaha untuk sejauh mungkin dari perkara-perkara tersebut. Dan apabila mereka mendapatkan sesuatu dari dunia tersebut, ya, tanpa mereka inginkan sebelumnya, maka mereka, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tadi, dalam keadaan mereka takut yang sangat, ya, terhadap akhir dari semuanya ini. Dan mereka takut apabila ini adalah istidraj, ya, atau pembiaran dari Allah Azza wa Jalla. Dan dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau takut ya atas dirinya ketika sudah
ya sudah mulai namanya tenar di antara para ulama. Maka beliau takut yang demikian. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan siapa beliau? Beliau pernah mengatakan, saya berangan-angan seandainya manusia mengambil dariku ilmu dan mereka tidak mengetahui siapa diriku. Ya, berkeinginan seandainya manusia mengambil darinya ilmu dan mereka tidak tahu siapa Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang su'udzon terhadap diri mereka sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Su'udzon terhadap diri mereka sendiri apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara diri mereka dengan para ulama yang telah mendahului mereka. Ya, maka mereka su'udzon terhadap dirinya sendiri, tetapi mereka husnudzon kepada para ulama. Ya, dan mereka mengakui di dalam hati mereka tentang keutamaan para ulama yang telah mendahului, ya, dan telah melesat kedudukan mereka di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, sebagian salaf seperti Abdullah bin Mubarak, dan siapa beliau? Ya, seorang yang saleh, anak dari orang yang saleh. Apabila disebutkan di hadapan beliau tentang akhlak para salaf, para sahabat, para tabi'in, beliau mengatakan, la tu'ridhanna bi dzikrana li dzikrihim, laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Beliau mengatakan, jangan engkau bandingkan antara kami dengan mereka. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau menghormati ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului dengan ilmu dan juga kedudukan. Kemudian beliau mengatakan, laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Tidaklah orang yang sehat apabila dia berjalan seperti orang yang sakit. Maka ini adalah sifat dari orang-orang yang bisa ditiru kedudukannya atau gerak-geriknya. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Kemudian sifat yang selanjutnya, yang kelima, ya, yang keempat, kelima. Yang kelima, dia bisa menyampaikan ilmu. Maksudnya bagaimana? Apabila dia menyampaikan ilmu, bisa dipahami. Kenapa kita memilih guru yang demikian? Karena tidak semua orang yang ahli dalam sebuah ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Karena menyampaikan ilmu ini adalah sebuah fan, sebuah keahlian. Ya, jadi mengetahui sesuatu, ya, dengan menyampaikan sesuatu ini lain. Terkadang seseorang mengilmui dan ahli dalam sebuah bidang, tapi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, belum tentu orang lain bisa memahami. Tapi ada orang lain keahliannya mungkin lebih sedikit dan ilmunya mungkin lebih rendah, tetapi dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Mana yang bisa kita ambil faedahnya secara banyak? Tentunya yang kedua. Meskipun secara keilmuan mungkin dia lebih rendah, ya, tetapi dalam menyampaikan dia bisa kita pahami. Maka tentunya kita memilih orang-orang yang bisa memahamkan kepada kita agama kita. Baik. Kemudian poin yang terakhir, dan itu semua adalah di antara sifat-sifat ya seorang guru yang bisa kita ambil ilmunya, yang kita bisa belajar darinya. Kemudian poin yang terakhir yang ini kita sampaikan adalah bahwasanya tidak ada guru yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Ini harus kita patrikan dan kita tancapkan dalam-dalam di dalam sanubari kita. Bahwasanya tidak ada guru yang sempurna. Guru kita, meskipun kita mencintai mereka dan kita mengetahui tentang ketinggian ilmunya dan kesalehannya, pasti dia memiliki apa? Kesalahan. Keumuman hadis Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti bersalah.
khata', orang yang seling bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Dan guru kita masuk di dalam Ibnu Adam, yang mereka disebutkan oleh Nabi SAW adalah memang tempatnya orang yang bersalah. Demikian pula di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah di waktu siang maupun di waktu malam. Itu banyak bersalah, banyak lalai. Maka dan aku mengampuni dosa semuanya, hendaklah kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Menunjukkan bahwasanya tidak ada di antara manusia yang tidak memiliki kesalahan. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza ijtahada al-hakim fa akhta'a fa kana lahu ajrun wa idza ijtahada fa asaba kana lahu ajran. Apabila seorang hakim, masuk di antaranya adalah seorang ulama, berijtihad kemudian dia bersalah, maka dia mendapatkan pahala satu pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Menunjukkan bahwasanya seorang alim juga bisa bersalah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, dan beliau adalah guru kita di kota Madinah, Ahlul Hadis kota Madinah. Dalam kitab beliau mengatakan, yaitu kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Beliau mengatakan, laisatil ismatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ismah, yaitu penjagaan dari kesalahan, ini tidak dimiliki oleh seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yaslamu 'alimun min khata', maka tidak akan selamat orang yang berilmu dari kesalahan. Wa man akhta'a la yutaba'u 'ala khata'ihi, dan orang yang bersalah tidak boleh diikuti kesalahannya. Wa la yuttakhadhu dzalikal khata'u dzari'atan ila 'aibihi wa tahdhiri minhu, dan tidak boleh kesalahan tersebut dijadikan alat, dijadikan sarana untuk mencela beliau dan juga mentahdzir beliau. Jadi kalau ada seorang alim ahlu sunnah bersalah, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dijadikan kesalahan tersebut sebagai sarana, sebagai sebab untuk mentahdzir beliau. Karena kalau setiap orang yang bersalah ditahdzir, maka tidak akan tersisa ulama. Karena tidak ada di antara mereka yang lepas dari kesalahan. Bal yughtafaru khata'uhu al-qalil fi shawabihi al-katsir. Akan tetapi kata Syekh, ya, dimaafkan kesalahan tersebut yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebenarannya yang sangat banyak. Wa man kana min haula'il ulama qad madha fayustafadu min ilmihi ma'al hadari min mutaba'atihi 'alal khata'. Dan barang siapa di antara mereka tadi yang salah tadi sudah berlalu, sudah meninggal, maka diambil ilmunya, tetapi harus waspada dari mengikuti kesalahannya. Jadi ilmunya tetap diambil, tetapi harus waspada dari kesalahannya. Wa yud'a lahu wa yutarahhamu alaih, dan didoakan dengan kebaikan. Wa yutarahhamu, dan didoakan dengan rahmat. Ya, jazahullahu khairan, rahimahullah misalnya, atau ghafarallahu lahu. Wa man kana hayyan sawa'un kana 'aliman aw taliba ilmin yunabbahu 'ala khata'ihi birifqin walinin wa mahabbatin li salamatihi minal khata' wa ruju'ihi ila shawab. Kalau dia masih hidup, kalau yang mati tadi, maka kita doakan dan semoga Allah mengampuni dosa beliau, semoga Allah merahmati beliau. Ya, ilmunya kita ambil, kita harus waspada dengan kesalahannya. Tapi kalau dia masih hidup, sama saja apakah dia adalah seorang alim, ada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka di samping kita doakan,
kita harus ingatkan beliau tentang kesalahannya. Caranya bagaimana? Birifqin, dengan lemah lembut. Ya, menasihati seorang ulama jangan disamakan dengan menasihati orang biasa. Walin, dengan pelan-pelan. Wa mahabbatin li salamatihi minal khata', dan dia mengingatkan karena kecintaan. Ya, cinta kepada seorang alim, tentunya cinta, ya, dan ingin apabila dia selamat dari kesalahan, dan ingin apabila beliau sadar dari kesalahannya, wa ruju'ihi ila shawab, dan senang apabila dia kembali kepada kebenaran. Maka ini adalah ucapan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah tentang masalah kewajiban kita untuk meyakini dalam hati kita bahwasanya tidak ada seorang ulama yang lepas dari kesalahan. Guru kita bagaimanapun ilmunya, pasti dia memiliki kekurangan. Ya, pasti dia memiliki kesalahan. Kalau kita menemukan kesalahan, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan. Ya, karena tidak ada orang yang maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita jadikan kesalahan ini alat, sebab, sarana untuk menjauhi beliau. Karena sekali salah kemudian ditahdzir atau disebarkan kesalahannya, atau tidak mempelajari ilmu dari beliau setelah itu. Sekali lagi, apabila kita ingin mencari seorang guru yang tidak pernah salah, maka tidak mungkin. Dan apabila setiap guru yang salah kita tinggalkan, maka selama kita hidup kita tidak akan mendapatkan guru. Berkata Sa'id bin Musayyib, meninggal pada tahun 93 Hijriah, "Laisa min 'alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi 'aibun." Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan, tidak ada seorang yang alim dan seorang yang mulia kecuali dia pasti memiliki aib, pasti memiliki cacat. Walakin man kana fadluhu aktsara min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Akan tetapi kata beliau, apabila keutamaan seseorang benarnya dia itu lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya akan hilang dengan sebab keutamaan yang dia miliki. Ya, kalau keutamanya lebih banyak dan kebenarannya lebih banyak daripada salahnya, maka orang yang demikian akan hilang kekurangannya dengan sebab keutamaan yang dia miliki. Kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu. Demikian pula orang yang terlalu banyak kekurangannya, terlalu banyak salahnya, meskipun dia memiliki keutamaan, akhirnya keutamaan tadi akan hilang. Jadi seorang ulama itu adalah orang yang kebenaran yang dia miliki lebih banyak daripada kesalahannya. Dan orang yang jahil adalah orang yang salahnya lebih banyak daripada kebenarannya. Bagaimana dia bisa benarnya lebih banyak daripada kesalahannya? Berarti cara dia di dalam beragama itu benar. Cara dia di dalam beragama itu benar. Kalau benar caranya, maka insya Allah benarnya lebih banyak daripada salahnya. Ya, di dalam ibadahnya, dalam agamanya dia kembali kepada Quran, kepada hadis dengan pemahaman para sahabat, maka insya Allah benarnya jauh lebih banyak daripada kesalahan. Tapi kalau cara dia beribadah, cara dia beragama sudah salah, ya, misalnya mendahulukan akal di atas Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan akal diterima, kalau tidak sesuai dengan akal maka ditolak. Atau dia menolak hadis-hadis ahad, ya, atau dia menghukumi hadis dengan mimpi misalnya, maka ini salah di dalam cara beragama. Orang yang demikian, ya, maka bisa diketahui bahwasanya kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebenaran yang dia miliki. Kenapa? Karena dia sudah salah di dalam cara beragama. Kemudian saya sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh guru kami Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Ada 6 perkara apabila kita mendapatkan kekeliruan atau menghadapi ustadz yang melakukan kekeliruan. Ya, tentunya tidak
terlepas seorang ustaz dari kekeliruan, seandainya terjadi, maka ada 6 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus tatsabbut. Ia harus meyakinkan dulu bahwasanya dia memang melakukan. Karena banyak kabar yang tersebar tentang ustaz fulan dan ustaz fulan, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Apalagi di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, harus tahu dan yakin dulu bahwasanya ini adalah sebuah pelanggaran. Adalah sebuah maksiat, sebuah kesalahan. Karena ada kemungkinan apa yang beliau lakukan adalah pendapat dari sebagian ulama. Kemungkinan ini adalah masalah ijtihadiyah. Maka seorang harus yakin bahwasanya ini memang sebuah pelanggaran. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu salah, boleh mengikutinya atau tidak? Tidak boleh mengikutinya. Kemudian yang keempat, kita harus berikan uzur dan alasan untuk beliau dengan alasan yang benar. Kita harus husnudzon kepada guru kita. Mungkin beliau tidak tahu, atau mungkin pas beliau menyampaikan kurang murajaah, atau mungkin beliau salah ngomong dan seterusnya. Kita memberikan uzur dan alasan untuk guru kita. Kemudian yang kelima, memberikan nasihat dengan lemah lembut dan rahasia, dengan cara yang tidak sampai beliau merasa dihinakan oleh muridnya sendiri. Dengan cara bertanya, misalnya, Ustaz, apa pendapat antum tentang ini? Padahal maksudnya adalah ingin mengingatkan gurunya. Bagaimana kalau orang membaca ini dengan seperti ini? Apakah dia benar atau salah? Sehingga guru merasa tidak digurui atau direndahkan oleh muridnya sendiri. Kemudian yang keenam, menjaga kewibawaan beliau dan kehormatan beliau di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh menjelek-jelekkan beliau atau menghibai beliau, membicarakan kejelekannya di hadapan orang lain. Kalau seseorang sudah menghibai gurunya sendiri, maka dia tidak akan mengambil manfaat dari gurunya tersebut. Maka tidak sepantasnya seorang murid membicarakan kejelekan gurunya. Apabila dia melihat ada orang yang menjelek-jelekkan gurunya atau membicarakan kejelekannya, maka sebagai seorang murid dia membela, dan menyebutkan tentang alasannya, husnudzon kepada beliau, membela kehormatan beliau. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Wallahu taala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin satu saja pertanyaan yang bisa kita jawab pada sore hari ini. Apakah bijak di dalam memilih guru, termasuk dalam ilmu umum, fisika, matematika, ekonomi, dan geografi? Apa yang kita bicarakan tadi adalah di dalam memilih guru dalam masalah agama. Memilih guru di dalam masalah agama. Sehingga tadi kita mendatangkan ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun, dan seterusnya. Manakah yang terutama diambil ilmunya, ilmu umum, dari orang kafir yang menguasai ilmu umum, atau dari orang alim yang diduga tidak thiqah? Boleh seseorang mengambil ilmu dari orang yang kafir. Boleh seseorang mengambil ilmu, dan yang dimaksud adalah ilmu umum. Apabila di sana memang ada hajah dan tidak ada di sana orang Islam yang menguasai seperti yang dia kuasai. Sementara umat Islam sangat membutuhkan ilmu tersebut. Maka dalam keadaan demikian boleh kita yastafid, mengambil ilmu umum dari orang yang kafir tersebut. Apakah ada kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Jawahir yang ditulis oleh Al-Imam Tantawi Al-Jauhari? Jika kitab tafsir ini ada, apakah tergolong kitab tafsir yang boleh dipelajari dan diambil ilmunya dari sisi ilmu umum? Saya tidak tahu tentang tafsir ini. Namun apabila seseorang ingin mempelajari tafsir, di sana ada kitab-kitab tafsir yang jelas dan pengarangnya adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah tafsir At-Tabari rahimahullah. Dan kitab tafsir ini
memiliki perhatian yang besar, mendatangkan athar-athar dari para sahabat dan juga para tabi'in yang telah datang ucapan-ucapan mereka di dalam menafsiri ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ibnu Katsirin rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula tafsir As-Sa'di, ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan kelebihan dari tafsir beliau adalah disampaikan oleh beliau dengan bahasa yang mudah dan insyaallah mudah dipahami oleh kaum muslimin secara umum, baik orang yang awam maupun penuntut ilmunya maupun para ulamanya apalagi. Maka kita mencari ya tafsir-tafsir yang jelas, pemiliknya mereka adalah bermanhaj Ahlus Sunnah dan dikenal dengan keselamatan akidahnya. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.